Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar khotbah minggu tanggal 5 Maret tahun 2023 yang tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, tema khotbah kita pada saat ini adalah dibenarkan karena iman. Kata dibenarkan adalah saya disamakan dengan arti diperkenankan atau dipersetujui. Saudara-saudara, Abraham dipanggil oleh Allah secara pribadi untuk meninggalkan sanak saudara dan tanah nenek moyangnya dan mengikuti rencana dan panggilan Allah, yaitu dengan pergi ke satu negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah, dalam artian bahwa Abraham tidak tahu di mana tempat itu. Tetapi sekalipun demikian, bahwa panggilan dan rencana Allah ini tidak terlalu jelas seperti apa nantinya. Namun yang menarik adalah bahwa Abraham menanggapi dengan sungguh-sungguh. Padahal usianya pada saat itu adalah sudah 75 tahun. Abraham berangkat meninggalkan segala kemapanannya dan mengikuti rencana Allah. Saudara-saudara, satu jalan penyangkalan dan bahkan pengorbanan diri yang tidaklah mudah. Abraham sungguh mempercayai Allah dengan segenap batinnya, meski mungkin ada pergulatan hebat dalam hatinya sebelum sampai kepada keputusan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi di dalam hidupnya dan semuanya ini terjadi adalah karena inisiatif Allah, karena tawaran Allah atas kasih karunia Allah kepada Abraham. Saudara-saudara, bukan karena ini adalah kehebatan Abraham dan bukan karena kekuatan Abraham atau karena kebaikannya, tetapi semuanya semata-mata ini adalah rencana Allah untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, yang diberkati dan dimasyhurkan. Saudara-saudara, Allah ingin melalui Abraham semua kaum di muka bumi mendapat berkat Allah, dan Abraham menaruh percaya dengan seutuhnya akan janji itu. Saudara-saudara, kita sudah membaca tadi pasal 4 ayat 1 sampai 5 ketika Allah meminta Abraham keluar dari rumah bapaknya atau dari Ur Kasdim untuk mengikuti arahan Allah ke satu tempat yang akan ditunjukkan Allah kepadanya, sementara Abraham tidak tahu. Namun
Abraham mendengarkan dan menaati ketaatan Abraham sungguh-sungguh kepada Allah di sini. Maka kepercayaan Abraham kepada Allah inilah yang menjadi dasar Allah membenarkan dia. Imannya, kepercayaannya dan ketaatannya ini adalah menjadi dasar Allah untuk membenarkan Abraham. Saudara-saudara, ketika Allah berjanji bahwa dia akan menjadi besar dan masyhur, bahwa dia akan diberkati sehingga dia dapat menjadi berkat bagi semua orang, dan bahwa keturunannya akan memberkati semua orang, Abraham percaya dan dia terus bergerak sesuai arahan Allah. Abraham pergi dengan sanak keluarganya menuju satu tempat yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Kepercayaan Abraham itu yang membuat hati Allah berkenan kepada Abraham. Saudara-saudara, Abraham dibenarkan Allah bukan karena kelakuannya atau karakternya, bukan juga karena kekudusannya, namun Allah berkenan kepada Abraham karena iman atau kepercayaannya dan ketergantungannya kepada Allah, kepada janji Allah, karena ketaatannya. Dia sangat mempercayai Allah, dan itu terlihat dari semakin lama dia mengenal Allah, semakin tinggi tingkat kepercayaannya. Artinya bahwa Abraham benar-benar taat kepada Allah. Ketaatan itu ditunjukkan melalui iman. Dia sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh percaya dan diikuti dengan ketaatan dalam hidupnya. Lalu dalam Roma 4 ayat 13 sampai ayat 17, bahwa Rasul Paulus menuliskan dalam nats ini mempertentangkan antara hukum Taurat sebagai simbol usaha manusia untuk mendapatkan kebenaran Allah dibandingkan dengan kasih karunia Allah sebagai simbol inisiatif Allah memberi kebenaran kepada manusia. Paulus yang dahulunya adalah penganut Taurat sejati, ini menyadari, menerima serta meyakini Injil sebagai kebenaran yang sejati. Paulus menegaskan bahwa yang berhak menerima janji keselamatan dari Allah bukan mereka yang dilahirkan secara atau sebagai keturunan Abraham semata, namun justru mereka yang mau mempercayai Allah dengan segenap hati dan hidupnya. Sebagaimana Abraham beriman kepada Allah, Abraham bukan lagi hanya sebagai bapa bagi Israel, namun menjadi bapa bagi semua orang yang beriman kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara, kedua hal ini, nats khotbah kita ini, bahwa Paulus menjelaskan dan meneguhkan bahwa Allah membenarkan manusia bukan karena kehebatan perbuatannya dan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman percayanya. Oleh karena itu, bahwa kita dibenarkan oleh Allah adalah karena kita beriman dan benar-benar percaya kepada Allah, benar-benar percaya kepada Yesus, dan kita benar-benar taat kepada rencana Allah. Itulah iman yang dibenarkan, sehingga dibenarkan karena iman itu adalah karena kita percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, bahwa kita adalah manusia yang tidak memiliki kemampuan atau kita memiliki keterbatasan, atau kita manusia itu adalah ketidakberdayaannya untuk membebaskan diri dari belenggu dosa dan maut, bahwa manusia tidak bisa lepas dari maut dan dosa karena dosa telah menjerat, merusak relasi yang harmonis, yang baik dengan Allah maupun dengan sesama ciptaan. Maka manusia tidak bisa bebas. Oleh karena itu, bahwa manusia itu membutuhkan pembebas, penyelamat, yaitu Allah. Allah dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan manusia. Dan itu semuanya adalah karena inisiatif Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa iman kita tentu akan membawa pemulihan bagi kita. Pemulihan terjadi ketika kita manusia mau merespon dan menerima tawaran Allah di dalam karya penyelamatannya. Karena kasih-Nya yang sungguh-sungguh tiada terselami dan terukur, Allah berinisiatif memanggil manusia untuk masuk dalam rencana dan karya pemulihan yang telah sedang dan akan terus berlangsung dalam kehidupan manusia. Manusia dimungkinkan untuk bebas dan dipulihkan ketika mau mengambil sikap hidup seperti Abraham, yaitu dengan kebulatan hati menaruh percaya pada Allah dan hidup bergantung pada Allah. Karena kasih Allah berkenan hadir di dalam kehidupan manusia, mengambil rupa seorang manusia yaitu Yesus, akan menjadi hamba
yang dengan keikhlasan mau mengorbankan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu bahwa kita adalah dibenarkan karena kita beriman. Marilah kita beriman, mari kita benar-benar percaya dan taat kepada apapun yang dikatakan oleh Allah. Maka kita akan diperhitungkan adalah sebagai orang yang beriman. Maka mari kita benar-benar percaya dan mari kita dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena kita berbuat baik. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, tapi kita dibenarkan adalah karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan ketika kita beriman dan percaya dan taat kepada Allah, maka kita akan dibenarkan oleh karena iman. Kita diselamatkan karena kita beriman kepada Allah. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dan kami menyadari bahwa kami dibenarkan oleh Tuhan karena kami beriman dan taat. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang taat kepada firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.